Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Untuk hari ini kita memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Pelajaran pertama yang dibahas, SBDP, materi, tangga nada, diatonis, mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Jika digambar, berikut adalah tangga nada diatonis mayor. Untuk ciri-ciri tangga nada diatonis mayor sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 sol atau 3 mi dan diakhiri nada 1 do. Pelajaran kedua, IPA, materi, proses penguapan air sungai. Air di permukaan bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut siklus air atau daur hidrologi. Siklus ini terjadi akibat pengaruh panas matahari. Matahari memanfaatkan energi panas keseluruhan permukaan bumi, kemudian terjadilah penguapan atau evaporasi air dari sungai, danau, rawa, dan laut. Uap air terbentuk dan naik ke atas di tempat yang lebih tinggi, suhu udara semakin rendah, sehingga uap air akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi, sehingga berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini membentuk awan. Proses kondensasi uap air berubah menjadi kumpulan titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan atau presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi, sebagian jatuh ke laut dan sebagian lagi jatuh ke daratan. Air yang jatuh di daratan sebagian terserap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir ke sungai. Proses ini dinamakan dengan peresapan atau infiltrasi. Air tanah akan keluar dalam bentuk mata air. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Dari sungai, air kembali lagi ke laut. Air laut kembali menguap dan seterusnya. Sungai merupakan air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan dan nantinya akan bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Berikut adalah manfaat sungai bagi manusia. 1. Sebagai sumber air bagi pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan usaha perikanan darat. 2. Sumber tenaga listrik untuk PLTA. 3. Tempat untuk mengembangbiakan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. 4. Sebagai tempat rekreasi, melihat keindahan aliran sungai. 5. Sebagai tempat berolahraga seperti lomba dayung dan arung jeram. Dan yang keenam, sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari penduduk yang tinggal di tepi sungai. Pelajaran terakhir, bahasa Indonesia, materi mengurutkan peristiwa dalam cerita fiksi.
Cerita atau karangan fiksi adalah cerita rekaan buatan yang dibuat pengarang, di mana cerita di dalamnya menjadi bermakna dikarenakan daya hayal, angan-angan, atau fantasi olah pikir, ide, kreativitas penulis. Urutan peristiwa dalam cerita disebut juga alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Materi hari ini selesai, kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema hari ini, anak-anak hebat menjawab 4 soal berikut dengan tepat. Anak-anak yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.